Menurut Pak Jokowi, arahnya murni semi bansos. Apalagi yang 600.000 yang diberikan selama 4 bulan itu semi bansos, terutama korban PHK. Apalagi sampai hari ini sudah ada 89,5% dari yang ikut kartu program prakerja ini adalah korban PHK. Menurut Aceh Hasan S, Ketua DPP Partai Golkar, sampai hari ini sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring untuk prakerja ini. Ini tandanya bahwa keberadaan kartu prakerja ini sangat dibutuhkan, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini program bagus, program baru, janji Presiden Jokowi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar skillnya meningkat. Namun, karena overbreak, maka di divide. Ada bantahan sosial yang diberikan cash. Namun, kita nggak boleh give up dengan sistem pelatihannya. Menurut Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, kenapa kartu prakerja ini dikonversi kepada jaring pengamanan sosial? Karena program semula reskilling dan upskilling ini, karena situasi perekonomian seluruhnya sedang shock, demand shock, dan supply shock, maka tentu kita memberikan pada mereka yang sedang dirumahkan. Menurut ibu ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Golkar, kita patut mendukung program ini. Namun dengan catatan, akurasi pendataan harus ditingkatkan. Sistem harus dapat mendeteksi siapa yang patut diprioritaskan dengan kriteria yang jelas, tidak secara acak. Menurut Fadli John, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengatakan, kalaupun pemerintah tetap ngotot mau bikin pelatihan, karena materi pelatihan itu dianggap penting, apa masuk akal biaya pelatihan darling menyedot anggaran 5,6 triliun. Jangan lupa, duit sebesar itu hanya habis untuk membeli video tutorial yang tidak masuk akal. Menurut Agus Hayudiono, Ketua Umum Partai Demokrat, kita perlu mencermati kembali revaluasi kartu prakerja sebesar 5,6 triliun. Kami mendorong dana tersebut dialokasikan untuk bantuan langsung kepada para buruh dan prakerja yang terdampak. Menurut Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, mengatakan perlu peninjauan kembali atas pelatihan darling yang melibatkan 8 penyediaan layanan atau provider. Setelah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan. Menurut Arteria Dahlan, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, mengatakan, bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa Pak Ketua oleh pemerintah? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya? Tidak cukup dengan mundur, Pak, ini korupsi. Menurut Ibu Kurniansih Mufidayanti, anggota DPR RI dari fraksi PKS, mengatakan, tanya ke beliau, Menko Perekonomian Airlangga, kenapa harus dipaksakan melaksanakan program kartu prakerja, padahal jadi ladang proyek.